bahasa, nanti masuk apalagi tinggal kita tentukan tema-tema. Cuma bagi saya kuncinya dua, epistemologi sama logika. Kalau dua ini kamu paham dan bisa jalan, kamu sudah bisa jadi filosof, meskipun belum jadi ahli filsafat. Nah, ahli filsafat itu kalau sudah paham metafisika, paham etika, estetika, biasanya sudah ahli filosof dan filsafat. Kalau kamu sudah ngerti itu semua, sudah bisa dalil filsafat ya. Sengaja saya hindari di ngaji-ngaji kita untuk menyebut tokoh-tokoh dan teori-teori, biar kamu tidak dikacaukan oleh apalan tokoh dan apalan teori. Ini yang saya paparkan di sini itu yo pikirannya para tokoh filosof beberapa, tak comot, kadang ngambil Ghazali, kadang ngambil Bertrand Russell, kadang ngambil Wittgenstein, kadang ngambil dari hermeneutik, tak mix jadi satu yang kira-kira relevan untuk konteks kita. Tanpa harus saya cerita yang ini pikirannya Ghazali, terus kamu nanti terjebak di kategori-kategori tokoh dan teorinya. Tapi kita jalan aja. Yang penting kita ambil hikmahnya dari banyak tokoh sesuai konteks kita. Itu aja mau saya. Karena biasanya begitu kamu dengar namanya, kamu sudah duluan, kebar duluan. Waduh, mesti rumit ini ada Wittgenstein, aduh itu nama apa lagi? Terus kamu mesti gitu sudah menggerak. Jadi sudah tak ambil, karena mereka juga berefleksi tentang realitasnya yang pasti nggak jauh beda dengan realitas kita. Jadi kita tanda kurung dulu nama sama tokoh-tokoh sama aliran-aliran, kita masuk aja secara smooth, secara pelan-pelan ke idenya yang menurut saya relevan. Ada lagi? Ya, Mas. Kan ada level-level dan jenis-jenisnya. Apakah itu level dan jenis-jenisnya itu berupa kategori yang terpisah-pisah, atau sebenarnya itu satu kebenaran itu bisa masuk ke beberapa level atau beberapa jenis yang, atau bisa mixing, atau sebenarnya kebenaran itu yang itu proses gitu lah, bisa pindah dari level ke satu ke level yang lain atau jenis yang ke jenis yang lain. Iya, cair Mas. Jadi kalau kamu bahas HP misalnya, kamu mau lihat aspek apanya? Aspek fisik empirisnya, atau aspek pragmatisnya, atau kamu mau membahas dia dari aspek gramatikalnya, kontekstualitasnya, atau tergantung kamu mau pakai yang mana. Jadi satu objek yang mau lihat, saya ingin melihat kebenarannya apa wis korupsi. Nah, kamu mau lihat apanya? Aspek dari sisi pragmatisnya, atau kamu mau melihat aspek etiknya, atau aspek logiknya, bagaimana korupsi itu secara logika, alur berpikir rasional, atau faktanya aja mau kamu deskripsikan, tergantung. Jadi tujuanmu membahas ini kan arahnya adalah ketika kamu membahas sesuatu, mencari kebenaran dari sesuatu, tegaskan dulu aspek kebenaran apa yang mau kamu ungkap. Mungkin bisa lebih dari satu. Saya ingin bahas aspek pragmatisnya dan sekaligus aspek tautologisnya dari debat tentang koruptor misalnya. Bisa. Jadi bisa digabung-gabung sesuai dengan kepentingan kajianmu, kepentingan bahasanmu. Saya mau membahas fenomena partai yang namanya PKS. Kamu mau apanya? Secara kontekstual, ya, saya mau lihat kontekstual simboliknya PKS itu apa, secara tekstual apa. Tapi selanjutnya mau saya analisis secara intersubjektif dalam konteks undang-undang di Indonesia. Cuma kemudian standpointnya adalah persepsi saya sebagai Muslim yang Muhammadiyah atau NU. Kemudian level yang mau saya lihat adalah etikanya. Oh, itu bisa. Jadi tergantung kepentingan kajianmu. Jadi kalau ada orang tanya tentang kebenaran, tegaskan dulu level mana, jenis kebenaran yang mana yang mau dilihat, sudut pandang apa yang ingin dipahami. Karena begitu itunya tidak jelas, itu biasanya terus diskusinya ngambang. Bisa ini campur aduk. Yang satu ngomong dari aspek etik, yang satu ngomong dari aspek metafisik, yang satu pragmatis. Itu mesti, coba perhatikan argumen-argumen. Kalau ada debat di TV kayak Indonesia Lawyers Club atau acara debat itu kan, kamu dengerin seolah-olah setiap yang ngomong itu masuk akal.
padahal bertentangan. Ya kan, kamu tahu ini beda, pandangannya kontras, tapi kok sama-sama masuk akalnya. Itu jangan-jangan beda level. Yang satu ngomongnya di level pragmatis, yang satu ngomong aspek koherensinya, yang satu ngomong aspek korespondensinya. Itu yang bikin kemudian, oh ini memang beda level. Jadi cari kesimpulannya juga susah, karena relnya juga beda-beda. Jadi seolah-olah semua benar, sehingga akhirnya terus tawuran. Kalau ada moderator hebat, dia bisa, oh sampean ngomongnya di level etik ini, padahal sejak tadi kita ngomong koherensinya dengan undang-undang. Ya mesti sampean sudah keluar frame. Terus itu kalau ada moderator bisa gitu, jago. Meskipun tidak gampang kemampuan kayak gitu. Saya juga tidak berani disuruh jadi moderatornya ILC. Lagian ya sopo harap nyuruh. Oke, ada lagi ya Mas. Saya kira setiap agama memandang Tuhan itu benar, tetapi dia tidak empiris. Kalau tidak empiris, kebenarannya pasti kebenaran metafisik. Kalau itu kebenaran metafisik, biasanya pembuktian empiris dan pembuktian rasional tidak berdaya. Saya berani membantah, karena saya sering ngajar mata kuliah filsafat agama. Semua argumen rasional tentang Tuhan yang jumlahnya 8 itu semua punya kelemahan. Karena memang Tuhan bukan objek rasio, karena dia objek otoritas untuk dipercaya atau tidak dipercaya. Itu jawaban paling masuk akal sejauh saya bahas Tuhan. Immanuel Kant juga menyimpulkan begitu. Katanya Immanuel Kant, sudahlah kamu capek kalau bahas Tuhan secara rasional, karena ranahnya beda. Kasih aja ruang dalam dirimu untuk Tuhan. Itu bahasanya Immanuel Kant. Tapi tidak apa-apa dibahas secara rasional, cuma hasilnya biasanya nggak maksimal. Pasti ada titik-titik lemah dan titik-titik beda. Setiap orang punya keterbatasan perspektif, apalagi untuk objek sebesar Tuhan. Ya ilmu kalam itu sebenarnya objeknya ya Tuhan semua. Cuma maka setiap aliran debat itu kenapa ya, karena memang ada keterbatasan. Jadi kajian-kajian tentang Tuhan masukkan aja level objeknya, karena dia level objek yang metafisik. Bagi saya cara paling mudah untuk mendekatinya adalah di luar konteks rasio ataupun empiris. Cari metode-metode yang memang klop